Assalamualaikum warga online dan tetangga onlineku. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Hai yang baru pada nonton, salam kenal ya. Aku Meli, seorang istri dan budak korporat. Setiap aku upload video dan aku bikin video tuh pasti kondisinya aku lagi nyuci dan nyuci. Emang tuh sebenarnya kegiatan aku tuh ya udah gitu-gitu aja. Kalau Senin sampai Jumat, ya pagi sampai sore aku kerja, pulang sampai rumah. Kalau emang ada waktunya aku nyuci. Sebenarnya cucian aku ini tuh nggak terlalu banyak kayak cucian aku yang sebelum-sebelumnya. Soalnya ini cucian tuh baru sekitar 2 harian. Karena sebelumnya kan aku udah nyuci nih ya. Jadi kebetulan kalau 2 hari itu kayak cucian aku sama pas suami itu belum terlalu banyak. Cuman karena emang lagi niat dan pengen nyambi-nyambi aja supaya kerjaan cepet selesai, jadi ya udah aku sambil nyuci aja deh. Sekalian aku mau nyuci tote bag aku tuh ya kan. Nah ini udah aku tinggal kasih si deterjen cair aja yang sasetan seperti biasa. Lanjut ini aku mau kasih deterjen cair. Oh iya, kalau kalian tuh pakainya tuh sukanya yang saset atau yang kayak botolan gitu sih? Kalau aku tuh lebih sukanya yang saset karena lebih irit. Lanjut lagi nih, aku mau ngeluarin si jemuran anduk yang aku masukin karena takut hujan. Karena kan kita kan dua-duanya kerja ya, aku sama Pak Su gitu. Ini sekalian aku mau buang sampah dan ini kondisinya kalau malam-malam. Nah lanjut lagi, ini aku mau beres-beresin si rak-rak piring yang habis aku cuci. Jadi kan kalau pagi itu kan aku siapin bekal untuk aku sama Pak suami kan. Nah terus langsung aku cuciin piring, dan tapi tuh gak langsung aku beresin gitu loh, karena kan masih basah, jadi aku tinggal aja. Jadi pas pulang ini tinggal aku rapi-rapiin aja deh kepada tempatnya. Lihat ya, kalau dapur aku tuh masih belum ditutup, dan sebenarnya kepengen banget aku tutup gitu ya, tapi gimana dong kalau misalnya hujan tuh karena tampias, jadi kayak percuma gitu loh kalau aku tutup, kan basah ya. Terus kalau misalkan ada yang nanya kenapa nggak ditutup aja gitu kan, ya kembali lagi sih sebenarnya ini kan karena rumah kontrakan. Jadinya aku sama pas suami itu masih sepakat untuk yang ya udah nggak usah ditutup dulu deh, karena kan masih bisa kita bersihin gitu ya, yang nggak terlalu repot lah. Sebenarnya repot tapi maksudnya masih bisa kita bersihin lah gitu, ganti-gantian gitu. Nah ini juga aku ganti si plastik sampah, jadi kalau buang sampah tuh nggak langsung ke tempat sampahnya gitu. Terus habis itu aku mau keluarin si omprengan aku ini, bekas bekal aku ya. Jadi aku tuh bawa bekal tuh setiap hari. Kalau misalnya aku lagi niat masak sama ada bahan-bahan yang di kulkas. Tapi pasti ada bahan-bahan sih, karena kan setiap minggu kan aku kayak meal prep gitu, dan aku tuh belanja ya seminggu sekali gitu. Terus kalau misalnya mau jajan gitu ya, maksudnya kalau emang nggak mau masak atau apa, pasti aku tuh bingung gitu loh. Kalau makan siang tuh, iya kalau di kantor aku tuh makan siang ya udah gitu-gitu aja gitu. Kadang kalau misalnya warteg tuh ya nggak sesuai sama rasa aku gitu ya, atau misalnya ada lauknya tuh cuman yang itu aja, kayak bosen gitu. Yang padahal sebenarnya aku kalau masak juga menu masakan aku ya itu aja. Tapi maksudnya paling enggak kalau masakan sendiri itu ya lebih enak kalau menurut aku ya, namanya masak sendiri ya kan, kita makan sendiri pasti menurut kita juga enak-enak aja. Aku mau cerita, jadi aku tuh lagi baca buku gitu, judulnya The Golden Stories of Khadijah. Pasti kalian tahu deh, mungkin ya beberapa dari bunda-bunda online semuanya pasti pernah baca buku ini. Jadi buku ini tuh bener-bener bestseller gitu, dan kebetulan buku ini juga sempet berkeliaran di salah satu medsos aku, jadi aku coba order gitu, dan aku baca, dan ternyata buku ini membuat aku nangis. Di setiap halamannya tuh pasti aku netesin air mata. Aku tuh jadi kayak ya Allah, aku tuh iri banget ya bisa dicintai sama Rasul, bisa ketemu gitu kan, bisa bisa cerita-cerita, bisa diceramahin secara langsung. Aduh Masya Allah banget. Ya aku kan keimanan aku kan setipis tisu ya, maksudnya masih tipis banget, masih belum ada apa-apa gitu. Sampai mikir aduh bisa gak ya nanti suatu saat nanti tuh ketemu sama Rasul gitu. Masya Allah deh.
Jadi itu buku si The Golden Stories of Khadijah ini tuh menceritakan tentang romantika cintanya Muhammad bersama Khadijah. Aku tuh emang lagi cari-cari referensi rumah tangga Islam itu seperti apa sih gitu. Dan kebetulan ketemu buku ini gitu kan. Jadi tidak hanya menceritakan tentang si sosok Khadijah, tapi juga menceritakan kondisi rumah tangga antara Khadijah sama Nabi Muhammad, bagaimana mereka bisa ketemu, terus akhirnya menikah, punya anak, dan Siti Khadijahnya juga benar-benar setia banget menemani Nabi Muhammad gitu ya, dakwah yang tadinya punya harta banyak terus tiba-tiba tidak punya harta. Aduh, masya Allah deh, masya Allah banget. Jadi kalian kalau penasaran dan mau tahu ceritanya kayak gimana, kalian order aja bukunya ya. Nah ini tuh aku mau bikin kayak rimpang ya. Dibilang rimpang bukan juga sih, tapi aku cuman kayak bikin rebusan serai gitu. Karena ini aku kan lagi menstruasi ya, jadi setiap mes biasanya aku minum ini gitu. Jadi tuh aku cuma ngerebus si serainya ini, terus sampai kayak udah mendidih, terus aku minumnya itu kalau mau tidur aku tinggal presin jeruk nipis gitu. Katanya sih bikin memperlancar haid kita, sama supaya haid kita juga teratur, memperlancar haid. Gimana sih? Aku bahasanya belibet banget ya. Pokoknya air serai ini khasiatnya bagus deh. Lanjut ya, ini aku lagi numis. Aku tuh lagi kepengen bikin pangsit rebus ceritanya. Jadi ini aku mau numisi bumbu bawang merah, bawang putih gitu. Ini daging ayamnya udah aku giling ya, aku blender aja. Terus aku campurin si putih telur, sama nanti aku campurin bumbu yang sudah aku tumis kayak gitu. Nah lanjut lagi, ini aku tambahin tapioka. Kalian bisa pakai tepung kanji sih sebenarnya, tapi aku karena nggak punya ya udah pakai tapioka aja. Ini aku kasih minyak wijen, terus aku kasih saus tiram, aku kasih lada, terus garam. Abis itu udah kita aduk-aduk aja sampai rata gitu ya, sampai kecampur semuanya. Terus kalau misalnya kalian tanya takarannya gimana, aku takarannya bebas, aku memperkira-kirakan aja. Nah ini kulit pangsitnya udah aku beli ya, terus aku masukin aja si ayamnya. Jadi tuh sisi-sisinya ini aku kasih air supaya dia nempel kayak gini. Bentuk pangsitnya terserah kalian mau bentuk apa ya, mau bentuk bola, segitiga, bintang, apapun lah pokoknya yang selera kalau kalian makan aja, karena ya ujung-ujungnya juga direbus juga. Pokoknya aku disesuaikan aja isinya supaya nggak bleber dan nggak pecah gitu loh pangsitnya. Ini aku pangsitnya agak lumayan banyak, tapi nggak semuanya aku rebus sih. Jadi tuh nanti mau aku simpen sisaan si ayamnya untuk stok aja, mungkin bisa aku goreng ya kan, kayak isian pangsit gacoan gitu. Cuman kan bedanya kalau gacoannya mah kan udah ditumis gitu ya, tapi kalau aku masih mentah kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya digoreng juga masih tetap oke, masih enak. Karena waktu itu aku bikin juga enak-enak aja gitu sebenarnya. Yang bikin enak itu kan karena bumbu tumisan itu sama si minyak wijennya juga gitu. Nah ini pokoknya kalian selesaikan aja. Aku kayak gini-giniin aja. Gini-giniin gimana sih? Aku bingung. Ya udah pokoknya ini aku sesuaikan aja dengan kebutuhan aku dan suami makan pangsitnya. Ya udah pokoknya seperti inilah ya kira-kira. Aku minta maaf ya, voice over aku tuh emang suka ngaco, karena jujur aku tuh bener-bener bingung ya kalau udah voice over kayak gini. Kayak aduh ngapain ya, abis ini ngomong apa ya, tapi ya maklum ya, pelan-pelan aku belajar, pelan-pelan aku bisa paham dengan video aku sendiri, yang sebenarnya kadang aku kalau ngetik video itu voice over itu nanti ya beberapa minggu kemudian. Aku minta maaf ya, pelan-pelan aku pasti belajar jadi lebih baik deh, supaya kalian bisa nikmatin video aku dan kalian juga gak bosan sama video aku yang sebenarnya kegiatannya cuman gini-gini doang, tapi emang bener-bener ini kegiatan yang aku lakuin setiap hari. Jadi kayak rutinitasnya tuh ya udah itu gitu, kayak tek gitu. Jadi apa adanya diri aku yang seperti ini, dan apa adanya rumah kontrakan aku yang
masih polosan, dapurnya juga masih belum banyak perintilan-perintilan estetik yang lucu-lucu seperti bunda-bunda. Nanti pelan-pelan ya. Aku langsung next aja. Ini aku udah ganti baju ya, aku udah mandi karena kebetulan suami aku udah keburu pulang. Nah ini aku mau ngerebus si bakso, jadi nanti pangsit rebusnya ini mau aku tambahin bakso gitu. Jadinya biar kelihatannya tuh lebih banyak sih isiannya. Kalau cuma pangsit doang kayak polos banget gitu ya. Nah ini pangsit yang tadi abis aku gulung-gulung dan aku isi pakai si ayam giling tadi. Ini aku rebus si pangsitnya supaya agak lunak gitu ya, supaya kenyal-kenyal, pokoknya enak deh. Tapi rebusnya jangan terlalu lama karena nanti dia hancur ya kan. Soalnya nanti kan kita rebus lagi di rebusan yang udah kita tumis bumbunya gitu. Nah ini di panci sebelah aku mau tumis-tumis si perbumbuan untuk kuahnya gitu. Ini aku numis si bawang putih sama daun bawang kayak gini. Pokoknya tumis sampai harum, bener-bener harum ya. Terus habis itu aku masukin si cabai merah, cabai rawit merah yang tadi gitu kan. Nah ini aku tambahin si kaldu. Terus aku tambahin garam. Pokoknya sesuai sama cita rasa kalian ya. Habis itu aku tambahin si lada juga. Tumis-tumis aja, kasih air, terus aku kiwas-kiwas supaya wanginya kecium. Nah ini aku lanjut lagi mau masukin kecap ikan. Jadi itu kuncinya supaya wangi, supaya kuahnya tuh sedep gitu ya. Tambahin kecap ikan aja biar lebih enak, katanya sih gitu. Ini aku aduk-aduk aja, terus lanjut aku masukin si baksonya. Nah kayak gini deh. Nah ini makan malam aku sama suami. Terima kasih sudah menonton. See you next time.